Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya salat dengan menggulung celana hingga di atas mata kaki dan menurunkannya selesai salat? Naam. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan celana atau memakai sarung hingga menutupi mata kakinya. Bahkan ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang orang yang menurunkan pakaiannya disebabkan karena sombong. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang menutupi dua mata kaki itu ancamannya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakum wa isbal al-izar fa innahu minal makhilah. Hendaklah kalian menjauhi menurunkan pakaian hingga menutupi mata kaki, sebab yang demikian termasuk dalam kesombongan seseorang. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim laki-laki untuk menggunakan celana ataukah sarung dengan tidak menutupi mata kakinya. Siapa yang lebih afdal dari Nabi alaihi salatu wassalam dan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan kepada umat ini yang terbaik bagi mereka? Apabila Nabi alaihi salatu wassalam mengancam, ma asfala minal ka'bain fa finnar, yang menutupi dua mata kaki itu ancamannya neraka, maka jangan kemudian kita berusaha mencari berbagai alasan, mengatakan saya kan tidak sombong, ya, saya tidak termasuk di antara hadis tersebut. Dari mana kita mengetahui bahwa kita tidak sombong? Di saat kita sudah menolak hadis tersebut dan tidak mengamalkan hadis itu sudah menunjukkan bahwa di situ ada jenis kesombongan. Sebab kesombongan itu apa? Kata Nabi alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang dinamakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran lalu meremehkan manusia, menganggap rendah manusia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting dalam hal ini. Ada sebagian kaum muslimin punya kebiasaan kalau masuki salat baru digulung. Selesai salat, selesai masalah, diturunkan kembali. Padahal hadis-hadis tersebut bersifat umum. Di dalam salat dan di luar salat. Di dalam salat dan di luar salat. Dalam riwayat Imam Muslim dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanzurullahu ilaihim thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan memperhatikan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi alaihi wasallam, musbilul izar. Orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka ini menunjukkan sangat kerasnya, termasuk di antara dosa besar yang dilalaikan oleh sekian banyak kaum muslimin. Orang-orang yang mereka masuk ke dalam sholat lalu kemudian mereka menggulung, ya, dan selesai sholat mereka menurunkan kembali, mereka telah terjatuh dalam pelarangan yang berikutnya. Ya, di antara larangan tersebut karena mereka menyangka bahwa larangan tersebut hanya di dalam sholat, padahal tidak. Hadis-hadisnya bersifat umum. Demikian pula ketika dia masuk ke dalam sholat, lalu dia menggulung celananya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an asjuda ala sabati 'azm wa la akuffu sya'ra wa la thawban. Wa la akuffu sya'ra wa la thawban. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Lalu beliau menyebutkan 7 anggota tubuh tersebut, jidat,
dahinya, lalu kemudian kedua tangan, lutut dan atraful qadamain, ujung-ujung bagian kakinya. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, "Wala akufu sya'ran wala thawban." Dan aku tidak menahan rambut dan tidak pula pakaian. Aku tidak menahan rambut dan tidak pula pakaian. Nah, tidak menahan rambut, yakni kalau rambutnya panjang terus diikat. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam salat. Demikian pula tidak menahan pakaian. Ya, tidak menahan pakaian. Termasuk di antara menahan pakaian apabila dia menggulung ya, pakaiannya tersebut. Sehingga dia jatuh dalam kesalahan yang berikutnya. Oleh karena itu jalan yang terbaik adalah menggunakan celana yang tidak menutupi mata kaki. Minimal mata kaki yang terlihat, yakni di atas mata kaki. Ya. Atau kalaupun dipaksa-paksakan pas dengan mata kaki. Jangan sampai mata kakinya tertutup. Nah, jangan sampai tertutupi mata kakinya. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena melihat pentingnya masalah ini, beliau dalam kondisi sekarat. Ya. Pada waktu itu beliau ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' Al-Majusi. Nah, dalam keadaan terluka seperti itu, di atas pembaringannya, dalam keadaan sakit, ketika ada seorang anak kecil masuk ke dalam kamarnya, dalam keadaan dia melihat anak tersebut menurunkan kain sarungnya, beliau tegur. Lalu beliau mengatakan, "Ya gulam, irfa izarak, fa innahu asqa wa anqa." Wahai anak, angkatlah sarungmu hingga tidak menutup mata kaki, karena itu lebih bertakwa dan lebih bersih. Kalau diturunkan kan kotor. Ya. Nah, maka angkatlah. Itu lebih bertakwa dan itu lebih bersih. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh sebagian, kadang-kadang mereka mencemooh orang-orang yang hendak mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Diteriaki banjirlah atau diteriaki dengan macam-macam teriakan. Walhamdulillah kita bersabar di atas sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam.